Pulang. Apakah arti pulang? Kemanakah kita pulang? Ke pelukan ibu? Ke kampung halaman? Atau yang hakiki ke pangkuan ilahi? Setiap manusia mempunyai definisi pulangnya masing-masing. Mungkin pulang adalah ketika kita bertemu dengan wajah-wajah yang kita rindukan dan berjumpa dengan kisah-kisah nostalgia yang selama ini hanya bisa direnungkan. Mungkin pulang adalah saat kita bisa menyandarkan kepala dengan tenang, melepaskan lelah setelah perjalanan panjang, menemukan damai setelah lama terombang-ambing dalam amukan perang batin. Setiap kali aku memejamkan mata dan membayangkan ada di sebelahmu, entah mengapa aku merasa pulang. Entah mengapa aku merasa sudah ada di rumah. Lalu kubuka mata. Semilir musim panas dan wangimu masih menetap. Kenangan-kenangan tentang kita menyerang tanpa peringatan. Aku bertanya kabarmu, namun kau tak juga membalas. Apakah kau masih merindukanku dan bagian kecil dari cerita kita? Ataukah hanya aku yang merasakan ini? Jangan biarkan aku begini. Tertimbun pertanyaan-pertanyaan yang semakin kugali, semakin bercabang pada lebih banyak lagi pertanyaan. Karena bagiku, hal terberat bukanlah saat raga kita berjarak, melainkan saat hati kita berjarak. Tak tahan lagi digerogoti cemburu tanpa dasar menentu. Kukemasi barang-barangku. Tiket menuju tempat kita pertama kali bertemu sudah tersimpan di tas ranselku. Berjajar bersama celana, baju, juga oleh-oleh untukmu dan ibu. Tidak lupa aku selipkan kesetiaanku yang terlipat rapi, yang telah selamat menempuh sepi. Aku hampir lupa bagaimana ritme kota menyanyikan senandungnya, atau bagaimana lampu malam menemani hati kita yang berbunga. Tapi aku tidak akan pernah lupa rasanya jatuh cinta padamu berulang kali melawan perbedaan. Awan berarak manis ketika jalanan gersang membawaku mendekat padamu. Tidak sabar ku ceritakan tentang negeri para raksasa, tempatku mempersembahkan karya. Tentang brutalnya mereka menghina, mengapresiasi, menguji dan memuji. Semoga kau pun tak henti menceritakan hari-harimu sepeninggalanku, sebab aku takkan bosan mendengarkanmu. Dan kereta ini akan membawa ragaku pulang. Hanya ragaku yang pulang. Hatiku tidak pernah pergi darimu. Tidak sedikit pun. Tidak sekalipun. Perasaanku untukmu tak sebesar bumi atau mentari. Dia hanya sebesar kedua telapak kakiku. Tapi kaki ini rela pergi kemanapun agar bisa bersamamu. Perpisahan. Perjalanan kita telah tiba pada ujungnya. Langkahmu tak perlu lagi menyusulku. Ada beberapa hal yang memang harus selesai. Rela tidak rela. Aku akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Percayalah. Tandaskan air matamu. Bukan dengan cara seperti ini aku ingin kau lepas. Kita pernah menyenangkan. Pernah punya impian bersama, pernah punya cerita. Apa yang pernah kita punya sangat berharga, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Maaf kalau akhirnya tidak seperti yang kau kira. Permasalahkan aku ketika rasa itu hilang. Silahkan. Tapi aku tidak bisa memaksa diriku untuk berjalan di sebelahmu lagi. Pelajaran kehidupan tidak berhenti saat kita berhenti bergandengan. Justru sebaliknya, kelak akan kau temui lagi hati yang diciptakan untuk bersebelahan denganmu, untuk memberikanmu lebih banyak pengetahuan mengenai rasa bahagia. Kita berdua akan bertemu dengan kisah yang lebih indah. Suatu saat, nanti kau akan menyadari itu, ketika segala cacian sudah beres kau muntahkan. Jangan lupa untuk kembali berdiri di atas kedua kakimu.
nikmati mentari yang menyapu wajahmu. Usah khawatir, kau dan aku akan bermetamorfosis menjadi dua pribadi yang jauh. Jauh lebih kuat ketika kita berjalan masing-masing. Tersenyumlah, syukurilah Tuhan pernah mempertemukan kita. Lalu melangkahlah lagi dengan segenap kekuatanmu. Kata indah teramat sangat, aku mengenangmu sebaik-baiknya. Semoga kelak kau temukan tempat untuk hatimu berlabuh, tanpa pernah lagi berlayar diam-diam. Semoga kau takkan pernah merasakan bagaimana sakitnya dikhianati. Maaf, aku pergi. Tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun luka. Suatu saat, kita akan tiba di titik menertawakan rasa yang dulu sakit, atau menangisi rasa yang dulu indah.